Nama kamu Ica ya? Tahu. Iya, BTW mau kemana? Aku nggak bikin video Sinau Wisata 2025. Enggak, takut dia gitu. Enggak kok. Emang ya? Iya. Ada apa? Ada apa? Ayo Remelo Sinau Wisata 2025. Baik, nanti kita selamat datang di rumah itu ya. Jadi rumah susu ini adalah tempat distribusian atau tempat penjualan dari produk-produk yang sudah diolah di dalam pabrik wisata edukasi susu batu. Jadi produk yang pertama kita memiliki susu pasteurisasi. Untuk susu pasteurisasi teman-teman bisa menoleh ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kirinya teman-teman ini kita memiliki produk susu. Untuk susu pasteurisasi kita memiliki 3 kemasan dan juga 5 varian rasa. Kemudian kita juga memiliki produk yogurt. Untuk produk yogurt ada di showcase yang atasnya bertuliskan yogurt. Kemudian kita juga memiliki produk keju mozzarella dan juga produk butter. Ini teman-teman ya, untuk keju mozzarella-nya yang Kakak Angel pegang, ini. Kemudian yang dipegang oleh Kakak Dika ini adalah produk butter. Jadi kedua produk ini kita produksi di pabrik pengolahan kita sendiri dan tentunya terbuat dari susu sapi, benar sekali ya. Oke, nanti kita juga akan mencicipi keju. Kejunya ini yang umurnya sudah 7 tahun ya teman-teman. Jadi nanti kita rasakan rasa kejunya seperti apa. Selanjutnya kita memiliki produk es krim. Suka es krim semuanya? Suka ya. Oke, untuk es krim teman-teman kita memiliki 2 varian es krim. Jadi ada yang tutupnya berwarna merah dan juga ada yang tutupnya berwarna kuning. Nah, kedua produk ini nanti untuk perbedaannya apa nanti aku langsung dijelaskan di pabrik pengolahan es krim. Oke, yang terakhir kita memiliki produk coklat. Belum anjir. Sudah macam ini. Nah, untuk coklatnya ini juga kita produksi di WFB ya. Jadi untuk coklat kita memiliki banyak varian rasa. Kemudian yang terakhir ada balok susu. Untuk balok susu penempatannya ada di tengah-tengahnya teman-teman. Nah itu adalah salah satu produk yang besar juga di susu. Baik, untuk teman-teman boleh mengikuti saya sebelah sini. Jalannya pelan-pelan saja ya. Bis 4 sebelah sini. Yuk. Ya namanya di pabrik susu bosan. Ayo yang masih di luar silakan masuk. Yang masih di luar silakan masuk. Oke. Baik, bisa kita mulai teman-teman ya. Halo. Hai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman saya dari SMP Gigi 1 Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar, panggil saja dengan Pak Di teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang ini teman-teman berada di pabrik pengolahan susu pasteurisasi dengan nama Nandi. Apa teman-teman? Nandi. Nandi itu
artinya lembu atau sapi. Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Siapa nanti yang berani memerah susu sapi? Bagaimana caranya? Oke. Coba tangannya di atas semuanya. Tangannya di atas. Caranya adalah dipompa, teman-teman. Jangan ditarik. Nanti kalau ditarik, sapinya merasa kesakitan. Teman-teman bisa ditendang nanti sama teman. Ya, oke. Susu yang telah diperah oleh peternak itu harus diuji laboratorium. Nanti teman-teman akan praktek di ruang edukasi. Apabila sudah lolos uji laboratorium, susunya akan disimpan di dalam cooling unit. Nah, itu yang di belakang teman-teman itu namanya cooling unit. Dari cooling unit di situ, susunya akan dialirkan melalui pipa stainless ini, teman-teman. Yang selanjutnya akan disimpan di dalam tangki penampungan. Ya, dari tangki penampungan, susunya akan dialirkan ke dalam polmik. Polmik itu kayak panci yang bentuknya bulat, itu berfungsi untuk formula. Susu dimasukkan ke dalam polmik, diberi gula dan diberi ekstrak buah-buahan. Setelah dari polmik, susunya akan dialirkan ke dalam homogenizer. Homogenizer ini yang kotak, itu berfungsi untuk menumbuk agar kandungan lemak yang ada pada susu menjadi partikel-partikel kecil agar mudah diserap oleh tubuh kita. Setelah dari homogenizer, susunya akan dialirkan ke dalam PHE. PHE itu di rumah kayak kompor, di sini namanya flat head exchanger yang bentuknya paling ujung. Disitulah nanti susu akan diproses atau dimasak dengan yang namanya pasteurisasi dengan menggunakan sistem HTST, yaitu high temperature soft time, yaitu dengan cara susu akan dimasak atau dipanaskan pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius hanya dalam waktu 15 detik, teman-teman. Setelah itu, susunya akan dialirkan kembali ke PHE, didinginkan pada suhu 4 derajat. Ketika sudah dingin, susunya akan dinaikkan ke atas. Di atas itu ada yang namanya cooling unit. Dari cooling unit di atas, susunya akan mengalami gravitasi, akan turun ke ruangan filling unit, yaitu ruang pengemasan. Susunya langsung masuk ke dalam botol. Setelah masuk ke dalam botol, susunya disimpan di cool storage dengan suhu 4 derajat. Seketika itu pula susunya bisa diminum. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Ade. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang mau. Siap semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari SMP Gigi Sunaraya di Wisata Edukasi Susu Batu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Angel yang menemani teman-teman pada siang hari ini di ruang presentasi. Ya, oke teman-teman, jadi dalam presentasi ini kita akan belajar. Nah, belajarnya apa? Kita akan belajar tentang materi susu tentunya dan juga tentang materi sapi. Nah, untuk materinya ini akan disampaikan oleh Kakak Lia. Baik, mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita akan masuk di materinya yang akan disampaikan oleh Kakak Lia. Baik, untuk Kakak Lia kami persilahkan. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Lia. Di sini akan menjelaskan tentang pengolahan susu pasteurisasi dan selanjutnya nanti akan saya simulasikan bagaimana cara pengujian kualitas susu. Oke, sudah siap semuanya untuk menonton video? Siap. Baik, kalau begitu langsung saja kita tonton bersama-sama untuk video terlebih dahulu. Selamat menonton. Wisata Edukasi Susu Batu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan industri pengolahan susu. Jenis sapi yang ada di WSB adalah jenis Friesian Holstein yang berasal dari Belanda. Sebelum dilakukan pengolahan, sapi dimandikan terlebih dahulu. Lalu diberikan pakan beberapa sentra dengan pengujian 1 kg berbanding 1,5 liter air susu perah.
dengan kandungan konsentrasi protein sebesar 20%, ppm 75 bersama dengan cairan ionium yang dicampurkan dengan air agar tidak terjadi mastitis. Setelah dibelah, susu dimasukkan ke dalam WM dengan disalin terlebih dahulu. Kemudian, peternak segera menyetorkan uji kesadaran susu atau alkohol tes dengan menggunakan alat tes kadar alkohol. Melon dan kopi. Yogurt dengan varian rasa strawberry, original, leci, melon, dan apel. Keju pulau Jawa dan pulau Bali. Bagaimana cara pengujian kualitas susu yang biasa dilakukan di wisata edukasi susu batu? BSP di populasi sapi perah sebanyak 3.500 ekor yang ada di 24 titik di Kota Batu. Semuanya dipelihara oleh para peternak kami, dan para peternak setelah melakukan pengolahan susu akan membawa susunya ke pos penampungan susu terdekat untuk dilakukan uji kualitas susu terlebih dahulu. Nah, apa saja untuk ujinya? Yang pertama, ujinya adalah uji organoleptik. Nah, uji organoleptik itu kita mengamati sampel susu yang kita masukkan ke dalam gelas kaca seperti ini. Kemudian kita lihat warnanya. Untuk warna susu sapi harus berwarna putih kekuningan. Kemudian aromanya baunya amis khas susu sapi dan rasanya manis asin gurih, begitu ya. Lanjut uji yang kedua ya, namanya adalah uji kesegaran susu. Untuk uji kesegaran susu di sini kita menggunakan alat bantu yaitu namanya tes gun yang sedang saya pegang saat ini. Alat tes gun ditambahkan dengan alkohol kadar 76% dan alkohol tertampung pada sisi alat tes gun sebelah sini. Cara pengujiannya adalah posisi tes gun kita masukkan tegak lurus masuk ke dalam sampel susu seperti ini ya. Kemudian dibalik dan diaduk ya. Untuk melihat susu ini segar atau tidak adalah apabila dia tercampur antara susu dan alkohol berarti segar. Tapi kalau dia pecah atau ada bintik-bintik ada endapannya berarti tidak segar. Begitu jelas? Oke, dibantu satu perempuan satu laki-laki maju ke depan. Posisi tegak lurus, ya. Oke, langsung ini jangan dilepas dari selesai melompat. Langsung diangkat. Oke, digoyangkan. Oke, oh iya. Segar apa tidak? Segar. Kenapa segar? Gak berjalan. Oke, boleh lepas. Lanjut. Saya, oke, silakan masuk diangkat, dibalik. Oke, sedang atau tidak? Sedang, tercampur juga. Iya. Campur atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak tercampur? Tidak tercampur kan? Tidak ada bintik-bintik.
duduknya. Oke. Berarti hasilnya segar. Oke, terima kasih. Boleh dilepas. Oke, tangan kedua tangan kita. Nah, selanjutnya adalah uji berat jenis susu menggunakan alat yang namanya lactodesimeter. Nah, ini dia alatnya. Di sini juga ada angka yang menunjukkan berat dari susu itu berapa. Caranya tinggal kita tuangkan saja sampel susu sampai dengan penuh seperti ini. Ya, standar dari jenis di sini nanti akan membaca ya berat jenisnya berapa. Standar berat jenis yang kami terima adalah 1,026 yang kami terima. Kurang dari itu tidak lolos uji, gitu ya. Nah, 3 uji yang baru saja saya katakan semuanya harus lolos. Ketika salah satu saja tidak lolos, maka dia gagal untuk kami terima. Kalau sudah diterima akan diolah menjadi susu pasteurisasi. Apa susu pasteurisasi? Kami di sini menggunakan sistem HTST, High Temperature Sorted, dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dalam waktu 15 detik saja, dan harus segera didinginkan sampai dengan suhu 4 derajat Celcius. Gitu ya. Untuk alur pengolahan harus lolos uji laboratorium terlebih dahulu, ya. Jadi kita melakukan 2 kali pengujian di pos dan di pabrik pengolahan susu. Untuk di pabrik ada 9 item yang harus diuji. Semuanya harus lolos, mulai dari ya solenoid 7,5%. Semuanya ini harus lolos. Kalau kurang salah satu maka gagal untuk diproses. Ya. Lanjut untuk alur pengolahan pertama masuk pada tangki penampungan susu pertama kali. Di sini raw material, ya. Baru dialihkan ke mesin boiling milk untuk diformula, ditambahkan gula dan ditambahkan ekstrak buah-buahan untuk rasanya, ya, atau powder coklat dan powder kopi. Lanjut setelah dari boiling milk dia akan dialihkan ke mesin PHE untuk proses pasteurisasi, dipanaskan 80 derajat Celcius untuk mematikan kuman dan bakteri patogen. Lanjut di homogenizer ke mesin homogenizer untuk ditumbuk antara kandungan lemak dan kandungan airnya. Setelah itu baru didinginkan sampai dengan suhu 4 derajat Celcius dan siap untuk di packaging. Begitu untuk alur pengolahan susu pasteurisasi nanti ya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang pengolahan susu. Dari sini ada yang ditanyakan. Supri. Imam. Anjing. Daim. PFH atau Friesen Holstein yang berasal dari Belanda. Untuk satu hari sapi-sapi ini bisa menghasilkan 10 sampai 20 liter per satu ekor sapi, teman-teman. Dan sebelum kita melakukan pemerahan, ada yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kandang harus dibersihkan terlebih dahulu agar nanti pada saat proses pemerahan tidak ada kontaminasi kotoran, teman-teman. Lalu yang kedua, sapi kita mandikan sehari 2 kali, pagi dan juga sore hari, karena memerahnya juga pagi dan sore hari. Yang ketiga akan kita kasih pakan, ya, pakannya ada rumput gajah, jagung, dan juga ada pakan tambahan yaitu konsentrat. Setelah itu nanti sapinya dikasih makan, dan kita ikat dulu di salah satu kaki supaya tidak nibas-nibas, supaya tidak mengganggu proses pemerahan. Terus setelah itu nanti bagian ambing dan puting ya, yang besar itu ambing, yang ada 4 puting teman-teman, itu kita bersihkan, lalu nanti diberi vaselin supaya gampang kita perahnya. Lalu diperah sampai habis sampai tuntas, tidak boleh disisakan, karena kalau disisakan dapat menyebabkan radang ambing atau mastipis ya. Kalau sudah mastipis, sapinya harus disuntik obat antibiotik. Kalau sudah disuntik obat antibiotik, nanti air susunya tidak bisa kita konsumsi, teman-teman ya, karena mengandung residu antibiotik. Jadi nanti kita harus tunggu dulu sampai antibiotiknya hilang, baru air susunya bisa kita minum, teman-teman. Seperti itu.
Biogas. Kalau boleh melihat ke nomor 11 ini, saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan biogas ini ya. iPhone biru 13. Tapi teman-teman, apanya kelihatan? Enggak ya. Nah, sekarang kelihatan ya. Jadi apa yang dihasilkan dari gas metan adalah api yang berwarna biru. Api ini sangat baik untuk peralatan rumah tangga karena tidak membuat pantinya cepat gosong dan juga apinya lebih panas jika dibandingkan dengan api yang berwarna merah dari daun bambu ini. Kemudian cara memasak menggunakan biogas ini berbeda dengan kita memasak menggunakan LPG. Kalau menggunakan biogas harus dibakar dulu, baru dikasih wajan atau dikasih panci. Karena apa? Biogas kalau belum terbakar ada baunya. Baunya seperti kotoran sapi. Hanya dikhawatirkan baunya bisa masuk ke makanan. Tapi kalau sudah kayak gini, itu sudah tidak ada bau. Jadi sudah. Oke, ada pertanyaan seputar biogas? Barangkali silakan.